Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu Sofwan sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan di tempat. Perkenalkan, saya Ana Maimanah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2201422044 Fakultas Bahasa dan Seni. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang materi pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1.0 sampai dengan 4.0. Latar belakangnya yaitu sejak tahun 1940, istilah perkembangan masyarakat sebenarnya sudah marak terdengar di lingkungan negara-negara maju dan sekitarnya. Perkembangan di masyarakat berkaitan dengan revolusi karena suatu perubahan dalam corak budaya sosialnya yang ada pada lingkungan di masyarakat. Dalam hal yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya membutuhkan bantuan secara fundamental terkait cara perubahan manusia itu sendiri. Peradaban manusia itu sendiri menjadi lompatan besar dalam kehidupannya apabila terjadi revolusi industri. Mula revolusi juga ditandai dengan adanya perkembangan yang mengarah pada produksi massal, standar mekanisasi produk, lalu pada integrasi jaringan internet dan sistem robotik. Dari peradaban manusia itu tentunya tidak langsung memasuki dunia yang canggih seperti saat ini, melainkan adanya beberapa revolusi yang terjadi mulai dari 1.0 sampai 4.0 yang diiringi dengan pendidikan untuk dapat berpikir kreatif, kompetitif, dan inovatif. Pada revolusi industri 1.0 ini disebut sebagai generasi awal pertama yang mempengaruhi peradaban manusia di dunia, terjadi pada abad ke-18 tahun 1784. Setelah mengalami revolusi industri 1.0 ini, semuanya berubah. Pekerjaan yang bertenagakan manusia dan hewan tergantikan dan hal ini menjadikan banyaknya pengangguran pada masa itu, walaupun jumlah produksi meningkat drastis. Dengan adanya mesin uap ini menjadikan pendapatan negara meningkat sebesar 6 kali lipat untuk mengembangkan perubahan-perubahan yang lebih maju. Revolusi Industri 2.0 dapat dicirikan dengan adanya listrik yang dapat membantu kehidupan masyarakat pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Dengan adanya listrik menjadikan munculnya mekanis untuk produksi mobil. Merakit mobil yang pada masa sebelumnya harus dikerjakan oleh banyak orang dan menyita waktu. Kini dengan adanya listrik sebagai mekanis produksi mobil dapat mempermudah pekerja karena dilakukan secara massal yang mana pekerja dilatih hanya pada satu bidang saja. Jika pada revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi industri terhadap proses produksi yang masih menggunakan tenaga manusia, seperti dalam merakit mobil, namun setelah terjadi revolusi industri 3.0 yang dimana tenaga manusia itu tidak dibutuhkan terlalu banyak, serta pada revolusi ini dicirikan sebagai abad informasi karena abad industri yang perlahan menghilang. Pada revolusi ini ditandai dengan munculnya elektronika yang memakai otomatisasi produksi dikontrol oleh komputer bukan lagi oleh manusia. Pada revolusi ini menggabungkan dua teknologi di antaranya siber dan otomatisasi. Dengan adanya revolusi 4.0 ini tentunya dapat membantu banyak bidang dan juga memiliki kekurangan. Pada penelitian terdahulu juga disebutkan bahwasannya pendidikan yang maju serta perkembangan inovasi yang dahsyat di masa sekarang ini adalah bentuk proses dari era terdahulu. Jika melihat ke belakang terkait mulai dari era 1.0 sampai 3.0 dan masa sekarang yaitu 4.0 itu perubahan dan kemajuan yang terjadi sangat terlihat. Tujuannya yaitu mampu mengetahui definisi dari pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1.0 sampai 4.0 agar memahami pada pembahasan yang lebih terperinci selanjutnya. Karya ilmiah mengenai topik dari proses pendidikan dan perkembangan masyarakat ini perlu diketahui untuk melihat hal apa saja yang berkembang di era 1.0 sampai 4.0. Tujuan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengetahui cara untuk paham tentang materi ini dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan meresapi terkait materi ini.
bisa mencari sumber lain seperti artikel mengenai revolusi 1.0 sampai 4.0. Yang ketiga, pembahasan. Pendidikan menurut Al-Ghazali mengatakan mengenai pengertian dari pendidikan, yakni adanya penguasaan materi dan juga keterkaitannya dengan disiplin ilmu serta mampu untuk mengamalkannya. Pendidikan yang benar juga adalah harus menggunakan sarana yang bersifat pendekatan pada Tuhan. Menurut Aristoteles, ketika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang lainnya, maka itu artinya perlu sebuah pendidikan. Di dalam pendidikan juga memuat hal-hal yang bersifat bimbingan seperti menahan hawa nafsu yang berproses dari akal. Yang mana akal itu tidak akan memiliki proses yang baik ketika tidak hanya yang mengarahkan pada hal-hal secara benar. John Heck berpendapat bahwa pendidikannya itu cukupan dari pengembangan karakter manusia tersebut dengan sebuah pengalaman hidup yang hendak dialami oleh masing-masing manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus diperkenalkan sejak awal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yakni pemberian bimbingan dalam hidup anak untuk hidupnya tumbuh jiwa raganya yang beredar pada garis-garis kodrat kehidupan dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang bertujuan mendapatkan kemajuan di dalam hidupnya dengan usaha kebudayaan. Pendapat Ki Hajar Dewantara juga mengenai pendidikan, filsafat progresifisme yang mengatakan bahwa proses yang mampu untuk membuat sebuah kemajuan itu adalah bagian utama dari ilmu-ilmu yang bersifat kebudayaan. Oleh sebab itu, menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu condong dengan proses-proses dari sebuah kebudayaan. Yang kedua, perkembangan masyarakat. Upaya perkembangan dalam lingkup masyarakat yang secara berkelanjutan aktif dalam prinsip keadilan sosial dan saling menghargai adalah definisi dari perkembangan manusia. Perkembangan masyarakat di era 2.0 dicirikan dengan berkembangnya industrialisasi, ilmu pengetahuan, produk massal, pembagian kerja. Pada era 3.0, perkembangan masyarakat dapat dicirikan dengan peran manusia dikurangi, seperti dalam produksi mobil, dalam perakitannya yang tadinya dikerjakan oleh manusia pada era ini, digantikan oleh mesin. Revolusi industri generasi keempat adalah yang sering disebut sebuah revolusi industri 4.0 yang mendorong sistem otomatisasi pada semua proses aktivitas. Ada 5 fondasi sentral yaitu menjadi pengembangan pada revolusi industri 4.0 yaitu produksional, hardware, perangkat kerja produksi, software atau perangkat lunak, interface antarmuka, serta konektivitas dari keempatnya. Kesimpulannya yaitu bahwasanya dalam hal pendidikan dan perkembangan masyarakat dari masa terdahulu hingga masa sekarang sangat banyak terjadi perubahan dan membutuhkan proses lama. Banyaknya orang-orang hebat di dalamnya yang berkontribusi besar untuk kemajuan dunia ini. Mulai dari era 1.0 pendidikannya hanya pendidik yang aktif dan perkembangan masyarakatnya terjadi pengangguran banyak karena mulai digantikan oleh mesin. Dalam 2.0 pendidikannya murid mulai semi aktif dan perkembangan masyarakatnya mulai muncul ilmuwan modern disebut juga sebagai revolusi teknologi. Pada 3.0 pendidikannya mulai menjadikan teknologi sebagai yang utama dan perkembangan masyarakatnya meningkat karena ditemukannya pembangkit tenaga listrik. 4.0 menjadi yang tercanggih karena pendidikan pun sudah menggunakan teknologi dan dituntut mengikuti perkembangan dan perkembangan masyarakatnya juga adanya siberfisik dan non-fisik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.